Makna hakikat Ma'rifatullah QS Al-An'am ayat 127 dengan pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, tazkiyatun nafs Ibnu Arabi dan Al-Halaj QS Al-N.M ayat 127 berbunyi, bagi mereka disediakan di RS Psalm di sisi Tuhan mereka, dan dialah pelindung mereka karena apa yang mereka kerjakan. Di permukaan, ayat ini sering dibaca sebagai janji surga kelak. Tasawuf mengangguk, lalu tersenyum tipis, karena melihat lapisan yang lebih dekat. D. R asal, M. bukan hanya tujuan akhir, tetapi keadaan batin yang bisa dialami di sini dan sekarang. Dalam tadabur kalbu, D. R rumah adalah tempat menetap kesadaran, bukan alamat kosmis. Sal, M berarti selamat, utuh, damai tidak terpecah oleh ketakutan, ambisi, atau konflik ego. Maka D. R asal, M adalah kalbu yang telah selesai bertengkar dengan takdir, bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena tidak lagi melawan apa yang datang dari Allah. Ibnu Arabi memahami di sisi Tuhan mereka bukan sebagai jarak ruang, melainkan kedekatan wujud. Segala sesuatu selalu di sisi Allah, tetapi hanya kalbu yang ditazkiyah yang menyadarinya. Saat nafs ditundukkan, kesadaran tidak lagi terseret oleh bentuk-bentuk lahir. Yang muncul adalah rasa aman eksistensial. Apapun yang terjadi, ia terjadi dalam pelukan kehendak ilahi. Inilah D. Asal, M. Menurut beliau, kesadaran akan kehadiran Allah yang tak pernah absen. Kalimat berikutnya semakin dalam. Allah adalah wali mereka. Dalam tasawuf, wali bukan sekadar pelindung eksternal, melainkan yang mengurus dari dalam. Ketika seseorang berhenti mengatur hidupnya dengan ego, Allah mengambil alih pengurusan. Bukan secara magis, tetapi melalui perubahan pusat kendali batin. Dari aku yang ingin, menjadi apa yang dikehendakinya. Di titik ini, kehendak hamba dan kehendak Tuhan tidak lagi saling bertabrakan. Al-Halaj membaca ayat ini dari tepi fana. Bagi beliau, D. R asal, M adalah ketiadaan kegelisahan karena ketiadaan diri. Selama masih ada aku yang takut hilang, damai selalu bersyarat. Ketika aku luluh, siapa lagi yang gelisah? Maka, damai sejati bukan ditambahkan, tetapi muncul ketika beban identitas dilepas. Inilah mengapa pengalaman batin para arif sering tampak tenang aneh. Bukan karena mereka kebal luka, tetapi karena tidak lagi memusatkan hidup pada diri. Frasa karena apa yang mereka kerjakan sering disalahpahami sebagai transaksi. Tasawuf membacanya sebagai kesesuaian batin. Amal lahir hanyalah cermin dari kerja terdalam, membersihkan kalbu, meluruskan niat, dan mematikan klaim keakuan. Ketika amal selaras dengan batin, D. R asal, M bukan hadiah, melainkan konsekuensi alamiah seperti ketenangan yang muncul saat napas kembali teratur. Maka hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini dapat diringkas begini. Surga tertinggi bukan tempat, tapi keadaan sadar. Perlindungan Allah bukan benteng luar, tapi kepemimpinan batin. Damai bukan hasil menguasai dunia, tapi hasil berdamai dengan sumber. QS Al-N, M ayat 128 menggambarkan satu adegan kosmik yang menggugah. Allah menghimpun jin dan manusia, lalu berfirman kurang lebih, "Wahai golongan jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia." Dan manusia yang terlibat mengakui bahwa mereka saling menikmati satu sama lain, hingga datang ajal yang ditetapkan. Ayat ini sering dibaca sebagai kisah akhirat. Tasawuf membacanya sebagai cermin batin yang sedang bekerja setiap hari. Dalam tadabur kalbu, jin tidak semata makhluk gaib di luar sana. Ia adalah daya laten, bisikan halus, impuls halus yang tak kasat mata keinginan, khayal, ambisi, ketakutan yang menyusup ke kesadaran manusia. Manusia adalah aspek sadar, rasional, yang seharusnya memimpin. Masalah muncul ketika yang halus, tapi liar itu justru menjadi pengendali. Ayat ini sedang memperlihatkan dialog batin antara kesadaran dan dorongan bawah sadar yang tak pernah ditazkiyah. Ibnu Arabi melihat hubungan jin manusia sebagai simbol korespondensi antara alam batin dan alam lahir. Ketika manusia terpikat
oleh daya-daya halus khayal, kekuasaan, rasa istimewa. Ia memberi energi pada ilusi, maka kalian saling menikmati, bukan sekadar dosa moral, tetapi kenikmatan ego yang lahir dari kolaborasi antara nafs dan ilusi. Jin mendapat pengaruh, manusia mendapat sensasi kuasa. Keduanya soma-soma lupa bahwa semua daya itu hanya pinjaman dari wujud yang esa. Kalimat pengakuan manusia di ayat ini penting. Mereka tidak menyalahkan sepenuhnya jin. Mereka mengakui keterlibatan. Dalam tasawuf, ini adalah momen kesadaran pasca ego. Sadar bahwa kesesatan bukan karena faktor luar semata, tetapi karena kalbu yang tidak dibersihkan. Tazkiyatun nafs bukan membunuh dorongan, melainkan menempatkannya kembali sebagai pelayan, bukan tuan. Al-Halaj membaca ayat ini dengan nada tragis, sekaligus jujur. Baginya, selama masih ada aku yang ingin menikmati kuasa, pengalaman spiritual, bahkan rasa dekat dengan Tuhan, situlah jebakan halus bekerja. Jin dalam makna batin adalah rasa memiliki pengalaman rohani. Ketika seseorang berkata, "Aku sudah sampai," disitulah ia sebenarnya sedang berhenti. Maka tempat kalian adalah neraka. Dalam bahasa halai, adalah keadaan keterpisahan, bukan semata api fisik. Neraka adalah ketika kesadaran terkurung dalam identitas palsu. Penutup ayat ini menyebut, kecuali jika Allah menghendaki lain. Disinilah cahaya marifatullah muncul. Tidak ada kondisi batin yang mutlak tertutup. Bahkan keterjeratan terdalam pun masih berada dalam kehendak ilahi. Bagi para arif, ini bukan alasan untuk lalai, tetapi sumber harapan yang tenang, yang membebaskan, bukan usaha ego, melainkan limpahan rahmat saat ego runtuh. Maka hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini bukan sekadar peringatan tentang jin dan manusia di akhirat, tetapi peta batin yang presisi. Setiap bisikan adalah ujian kepemimpinan kalbu. Setiap kenikmatan ego adalah perjanjian tak tertulis, dan setiap pengakuan jujur adalah pintu kembali. QSALN M ayat 129 berbunyi, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu menjadi wali bagi sebagian yang lain, karena apa yang mereka usahakan. Ayat ini pendek, tapi tajam seperti pisau bedah. Ia membedah satu hukum batin yang sering luput. Siapa yang memimpin hidupmu ditentukan oleh keadaan jiwamu sendiri. Dalam tadabur kalbu, wali di sini bukan gelar mulia, melainkan pengaruh dan kepemimpinan. Kalbu yang keruh akan otomatis tertarik pada kepemimpinan yang keruh pula, bukan karena takdir buta, tetapi karena kesesuaian frekuensi batin. Tasawuf melihat ayat ini sebagai hukum resonansi spiritual. Yang gelap saling mengenali, yang jernih saling menemukan. Ibnu Arabi memahami ayat ini melalui prinsip tajal, penampakan sifat-sifat Allah dalam bentuk yang sesuai kesiapan makhluk. Ketika kalbu dipenuhi kezaliman dalam arti batin, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka yang menampakkan diri adalah kepemimpinan yang memantulkan sifat itu. Allah tidak menzalimi hamba, Dia memperlihatkan wajah realitas sesuai kesiapan batin mereka. Maka sebagian menjadi wali, bagi sebagian adalah cermin kosmik, bukan hukuman eksternal. Dalam kacamata tazkiyatun nafs, kezaliman pertama bukan pada orang lain, tetapi pada diri sendiri. Membiarkan nafs memerintah, membiarkan ego menjadi raja. Ketika ini terjadi, seseorang akan merasa nyaman berada di bawah pengaruh yang sama-sama tidak jujur, manipulatif, atau penuh syahwat. Nyaman di sini bukan berarti bahagia, tetapi akrab. Jiwa mengenali pola yang serupa dengan luka batinnya. Al-Halaji membaca ayat ini lebih radikal. Baginya, selama masih ada aku yang mengklaim kuasa, bahkan kuasa spiritual, maka ia akan bersekutu dengan aku-aku lain yang sama haus pengakuan. Inilah neraka relasional. Ego saling menguatkan, saling membenarkan, dan saling mengikat. Maka wali terburuk bagi manusia adalah ego. Manusia lain yang memantulkan egonya sendiri, bukan karena mereka jahat secara personal, tetapi karena soma-soma belum lenyap. Frasa karena apa yang mereka usahakan sangat menentukan. Tasawuf tidak membacanya sebagai daftar dosa, tetapi sebagai kebiasaan batin yang diulang. Apa yang terus-menerus dipikirkan
diinginkan, dan dibenarkan akan membentuk ekosistem spiritual. Disitulah wali muncul. Jika yang diusahakan adalah pembersihan kalbu, maka Allah akan menghadirkan wali dalam makna pembimbing. Jika yang diusahakan adalah pembenaran nafs, maka yang datang adalah sesama nafs. Hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini terasa getir, tapi jujur. Allah tidak selalu mengubah keadaan luar untuk menyelamatkan manusia. Seringkali, Dia membiarkan manusia bercermin sampai lelah dengan bayangannya sendiri. Ayat ini tidak sedang mengajarkan sinisme sosial, melainkan tanggung jawab batin. Jika ingin wali yang lurus, luruskan dahulu kalbu. Jika ingin lingkungan yang selamat, selamatkan dulu pusat kesadaran. QSLNM ayat 130 berbunyi, kira-kira, wahai golongan jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian para rasul dari kalangan kalian sendiri yang menyampaikan ayat-ayatku dan memperingatkan kalian akan pertemuan hari ini? Mereka menjawab, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Ayat ini terdengar seperti sidang agung di akhir zaman. Tasawuf memandangnya sebagai sidang batin yang berlangsung terus-menerus. Bahkan, saat ayat ini dibaca dalam Tadabur Kalbu, Rasul dari kalangan kalian tidak berhenti pada figur sejarah. Ia juga hadir sebagai pesan yang berulang dalam kesadaran, suara nurani, rasa gelisah saat menyimpang, kejernihan sekejap yang datang tanpa diundang. Kalbu yang ditazkiyah mengenali ini sebagai utusan, kalbu yang tertutup menganggapnya gangguan, lalu kembali pada kebiasaan lama. Ibnu Arabi memahami kerasulan sebagai tajal, hidayah yang selalu menyesuaikan kesiapan penerima. Allah tidak pernah berbicara dengan bahasa asing bagi hambanya. Itulah sebabnya, para rasul dari kalangan kalian sendiri, pesan ilahi selalu datang dalam bentuk yang bisa dipahami oleh struktur jiwa manusia. Masalahnya, bukan kurangnya pesan, tetapi ketidakmauan kalbu untuk menjadi pendengar. Pengakuan manusia dan jin kami menjadi saksi atas diri kami sendiri adalah inti ayat ini dalam perspektif marifatullah. Tidak ada tuduhan dari luar. Kesaksian datang dari dalam. Dalam tasawuf, ini menandai runtuhnya mekanisme pembelaan ego. Tidak ada lagi kambing hitam. Kalbu akhirnya berkata jujur, aku tahu, dan aku mengabaikan. Al-Halaj membaca ayat ini sebagai tragedi cinta. Menurutnya, pesan ilahi selalu datang berulang-ulang, tetapi tertutup oleh kesibukan aku. Setiap penolakan bukan karena kebodohan, melainkan karena ketakutan kehilangan identitas. Maka pengakuan di akhir itu bukan sekadar kesadaran hukum, tetapi kesadaran eksistensial. Menyadari bahwa jarak dari Allah bukan karena Dia jauh, tetapi karena diri terlalu penuh. Ayat ini juga menyebut bahwa kehidupan dunia telah memperdaya mereka. Dalam Tazkiyatun Nafs, dunia bukan benda, melainkan cara melekat. Dunia adalah apapun yang membuat kalbu lupa asalnya. Bisa harta, bisa status, bisa bahkan pengalaman spiritual, jika itu dijadikan milik ego. Ketika dunia menjadi pusat, risalah menjadi latar belakang. Hakikat marifatullah dalam ayat ini terasa sunyi dan tak bisa ditawar. Tidak ada manusia yang benar-benar tanpa peringatan. Tidak ada kalbu yang benar-benar tidak tahu. Yang ada hanya kesadaran yang ditunda. Ayat ini tidak menakut-nakuti dengan neraka, tetapi mengajak kejujuran terdalam, bahwa pada akhirnya, pertemuan dengan Allah bukanlah momen terkejut, melainkan momen pengakuan. Semua tanda sudah ada, semua utusan sudah lewat, dan kalbu sendirilah yang menjadi saksi paling jujur.